Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku, pada minggu yang lalu kita telah membahas poin yang pertama adalah mengapa kerajaan Allah itu datang, dan dibahas minggu lalu bahwa kerajaan Allah itu datang karena Allah memiliki rencana kekalnya kepada umat manusia dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan saat ini saudara, kita akan membahas pertanyaan yang kedua, yaitu kapan kerajaan Allah itu mau datang. Saudara, sebelum kita akan membahasnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami hingga detik pada saat ini Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu. Biarlah kami sebagai pendengar, melihat, kami dapat memahami, mengerti. Dengan demikian kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Bapa, ingatkan segala sesuatu yang hamba persiapkan, agar hamba dapat menyajikan, bersetuju dan sesuai dengan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 9 ayat yang pertama. Saudara, Markus pasal 9 ayat 1 dikatakan, atau ayat pertama, dalam terjemahan lama dikatakan begini saudara. Maka berkatalah Yesus kepada mereka itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, adalah beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah datang dengan kuasa. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan yang kedua adalah kapan kerajaan Allah itu datang? Saudara, mengapa kerajaan Allah itu harus datang? Karena dinubuatkan oleh Allah kepada Nabi Daniel dalam Daniel 2 ayat ke-44, di mana Allah yang di surga mengadakan suatu kerajaan, dan kerajaan Allah itu akan kekal selama-lamanya. Nah saudara, kapan kerajaan itu akan datang? Saudara, kalau kita merujuk ke dalam kitab Injil, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kerajaan Allah itu mulai pertama kali diberitakan oleh seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Itu saudara, kita bisa membaca dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, dikatakan oleh Yohanes bahwa bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan itu akan datang, tetapi Yohanes menekankan bahwa sudah dekat. Kemudian saudara, apa dikatakan oleh Yesus dalam pelayanan pertama perdananya Yesus dalam Matius pasal 4 ayat ke-17 mengatakan, Yesus katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam kitab Matius, dalam kitab Markus, Lukas, Yohanes, itu kerajaan Allah masih dalam pemberitaan dan sudah dekat Dan saudara, pertanyaan pada hari ini pertanyaan kedua adalah kapan kerajaan Allah sudah dekat? Kalau dalam kitab Matius mulai Yohanes bahwa mengatakan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 4 ayat ke-17, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara, kapan realisasinya? Saudara, mari kita melihat dalam Markus pasal 9 ayat 1 pembacaan kita tadi, bahwa Yesus katakan bahwa kerajaan Allah itu datang, para rasul masih ada atau masih hidup. Dan saudara, itu persyaratan yang pertama. Yang kedua saudara, persyaratan kedua adalah ketika kerajaan Allah itu datang, persyaratannya harus dengan kuasa. Pertanyaannya saudara adalah kapan kuasa itu datang? Saudara, kuasa itu datang dijelaskan oleh Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kuasa itu datang ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Pertanyaan lanjutnya adalah kapan Roh Kudus turun ke atas para rasul saudara? Yaitu pada hari Pentakosta, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem, yaitu Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem. Disitulah saudara Roh Kudus datang dan kuasa datang, dan pernyataannya kerajaan Allah itu datang dengan kuasa itu terrealisasi dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana para rasul berada di Yerusalem menantikan perjanjian Bapa, yaitu Roh Kudus, dan persyaratan kerajaan Allah itu datang dengan kuasa itu tergenaplah saudara-saudara. Jadi saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaannya adalah kapan kerajaan Allah itu datang? Yaitu pada hari Pentakosta menurut
Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-15 pada jam 9 pagi. Itulah sebabnya saudara, ketika kerajaan itu datang, dijelaskan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, maka prosesnya itu dijelaskan ya oleh Kisah Rasul. Dan kemudian saudara, ketika kerajaan Allah itu datang, apa yang terjadi saudara? Mulailah Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-14 sampai 47. Apa yang terjadi saudara? Ketika para pendengar mendengar khotbah Petrus dan mereka bertanya, apa yang kami harus perbuat? Petrus menjawab, Kisah Rasul 2 ayat 38, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan, ketika mereka mendengarkan apa yang ditekankan oleh Petrus, apa yang diinginkan oleh Petrus melalui firman Tuhan, maka Kisah Rasul pasal 2 41, mereka dibaptis dengan jumlah berapa saudara? 3.000 orang saudara. Nah, 3.000 orang inilah saudaraku yang pertama kali perdana untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa mereka masuk dalam kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah sebelum Petrus menginginkan agar mereka dibaptis, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, kerajaan Allah sudah datang dan 3.000 orang pertama kali mereka menjadi warga negara kerajaan Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaannya adalah ya, apakah kerajaan Allah sudah datang sekarang? Ya. Dan saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kerajaan Allah sudah dekat? Apabila kita kembali ke Alkitab, bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi, tetapi adalah firman Tuhan menjelaskan secara kronologis, berurutan, secara transparan bahwa kerajaan Allah itu datang. Pertanyaannya adalah, untuk apa saudara kerajaan Allah itu datang? Untuk saya dan saudara, agar seluruh umat manusia di dalam golongan ini dapat diselamatkan dan ditanggung dalam kerajaan Allah. Karena mengapa saudara? Karena suatu saat kerajaan Allah ini akan diserahkan kembali oleh Yesus kepada Bapa yang di surga, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 saudara, ayat ke-24, bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Ia akan menyerahkan kerajaan Allah itu kepada Bapa yang di surga. Menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menyerahkan kembali kepada Bapa kerajaan Allah itu? Pertama, karena kerajaan Allah sudah turun ke dalam dunia ini, dan yang kedua adalah karena kerajaan yang memilikinya adalah Bapa sendiri. Oleh sebab itu saudara, melalui penjelasan ini jelas bahwa wadah keselamatan dalam dunia ini dijelaskan dalam perjanjian baru bukanlah denominasi, tetapi adalah kerajaan Allah atau kerajaan Allah, kerajaan surga, yang dalam bahasa Yunani-nya adalah Basileia Theos atau Basileia Auranos. Semoga penjelasan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, di mana kami diarahkan kepada sabda kebenaran firman-Mu tentang wadah keselamatan yang Engkau rancang dari awal, di mana ini menunjukkan kepada kami bahwa kami harus masuk dalam kerajaan Allah, siapapun manusia. Itulah rencana kekal-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ini menjadi bermanfaat bagi kami semua, dan itu menjadi berkat rohani. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 4042 9873. Tuhan berkati.